berdoa. Bapa, kami dulunya orang yang terhilang, orang yang jauh dari Tuhan. Tetapi oleh karena Injil kami boleh mengenal Engkau. Kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami, sehingga Tuhan telah memindahkan kami dari jurang maut dan memberikan hidup yang sangat berarti buat kami. Kami bersyukur oleh karena Tuhan gereja ini boleh merayakan ulang tahun yang ke-61 tahun. Terlalu baik Tuhan bagi kami semua. Kami bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan buat untuk kami. Saat yang terindah ini kami mau duduk di bawah kaki salib-Mu, menikmati apa yang Tuhan mau katakan buat kami. Berbicaralah dengan kami Tuhan. Sikapkan semua kebenaran-Mu buat setiap kami, sehingga kami sungguh-sungguh memahami dan kami mau melakukannya ya Tuhan. Hamba yang menyampaikan, hamba terbatas dengan semua kata-kata, tapi Tuhan tidak terbatas buat kami. Biarlah Roh Kudus Engkau mengambil alih semuanya. Tuhan, biarlah membawa kami ke rumput Mu yang hijau, membawa kami ke sungai-Mu yang senantiasa mengalir. Di sanalah jiwa kami mengalami ketenangan. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap. Mari berbicaralah dengan kami. Terpujilah nama-Mu. Dan dalam anakmu Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat ulang tahun Gereja Injili di Indonesia yang ke-61 tahun. Gereja ini banyak sekali mengalami tantangan demi tantangan, tetapi oleh karena Tuhan, gereja ini masih ada sampai hari ini. Kita bersyukur hari ini kita boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-61 tahun. Seharusnya jatuh pada tanggal 12, tapi oleh karena tanggal 12 itu masa tenang, sehingga dari BPP Sinode memberikan kesempatan untuk kita semua untuk beribadah pada hari ini, hari Minggu. Bapak Ibu yang saya kasihi, dari BPP memberikan tema untuk kali ini di ulang tahun yang ke-61 adalah gereja yang menabur. Dengan subtema warga gereja menjadi hamba dan pelayan Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Warga gereja menjadi hamba dan pelayan untuk memenangkan banyak jiwa. Ini yang menjadi sorotan buat kita hari ini. Bagaimana warga gereja ini menjadi hamba, menjadi pelayan Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Yang terangkat dari 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Saya akan baca, Bapak Ibu bisa lihat Alkitabnya masing-masing. 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat 19 sampai ayat 23. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadikan seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup
karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Bagi orang yang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Ayat yang terakhir, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalam. Bapak Ibu warga jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat dari pembacaan 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ini, di mana Rasul Paulus dia mau berbicara untuk kita semua, walaupun dia mengalami banyak tantangan, karena di jemaat Korintus ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang non-Yahudi, sehingga mereka banyak dengan budaya mereka masing-masing, sehingga Rasul Paulus harus berdiri dalam kebenaran. Dalam ayat yang ke-19 dia katakan seperti ini, bahwa sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Jadi artinya Rasul Paulus mau mengatakan kepada kita semua bahwa dia mau seperti orang Yahudi, dia mau seperti orang bukan Yahudi, sebab pada akhirnya dia bisa memenangkan banyak jiwa kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, menjadi pertanyaan untuk kita semua bahwa bagaimana caranya kita bisa membawa jiwa banyak kepada Tuhan. Dari konteks ini Rasul Paulus sedang berbicara, dia memberikan teladan bagaimana dia bisa membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Pendapat umum tentang hamba berarti abdi atau budak. Hamba juga dikatakan jomos atau pelayan. Betul. Menjadi hamba berarti membuat dirinya sebagai pekerja, sebagai pelayan, lalu memenangkan banyak jiwa. Itu sebabnya Rasul Paulus memberikan teladan. Rasul Paulus memberikan teladan bagaimana caranya supaya kita memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Dari pembacaan ini ada 4 prinsip yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Yang pertama adalah kita harus menjadi seorang hamba. Saudara dengan saya harus menjadi seorang hamba. Dalam ayat 19 dia katakan begini, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku memenangkan banyak orang kepada Kristus. Coba kita bayangkan, dia katakan sebetulnya aku orang Yahudi, tetapi aku juga hidup di tengah-tengah orang non-Yahudi. Tapi bagaimana supaya aku bisa menarik mereka semua datang kepada Kristus? Yang pertama yang saya perlu lakukan, dia katakan, aku menjadi hamba untuk semua orang. Tidak gampang untuk menjadi hamba untuk semua orang. Tapi Rasul Paulus dia berani mengatakan, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba untuk semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, tujuannya apa? Supaya banyak orang boleh percaya kepada Kristus. Itu sebabnya Paulus mengesampingkan harga dirinya, kenyamanannya. Dia mau menjadi budak untuk semua orang. Dia mau menjadi hamba untuk semua orang, supaya orang non-Yahudi, orang-orang Yahudi, orang-orang yang lemah boleh dimenangkan bagi Kristus. Ini menjadi teladan. Ini menjadi kunci untuk kita semua. Paulus mengatakan dia menjadikan dirinya seperti orang Yahudi, supaya dia memenangkan orang Yahudi. Dia menjadikan dirinya seperti orang non-Yahudi, supaya orang-orang non-Yahudi boleh percaya kepada Tuhan. Dia menganggap dirinya seperti orang-orang lemah, supaya orang-orang lemah boleh percaya kepada Kristus. Ini berbicara kepada kita bahwa dia mau menjadikan dirinya itu hamba kepada semua orang, supaya dia bisa menarik semua orang datang kepada Kristus. Agak susah untuk kita menjadi hamba untuk semua orang. Saya bos kok, semua orang harus mendengar saya. Saya punya titel kok,
Kalau modelnya seperti ini, agak susah untuk kita menarik semua orang datang kepada Kristus. Saya mau mengatakan begini, gereja ini dari berbagai suku. Dari berbagai suku. Tapi dia katakan, seperti orang Yahudi, aku mau seperti orang Yahudi. Pada orang non-Yahudi, aku mau seperti itu. Supaya aku bisa menarik semua orang datang. Ini yang harus saudara dan saya kerjakan. Kalau kita mau memenangkan banyak jiwa kepada Tuhan, kuncinya adalah saudara dengan saya harus menjadikan diri kita hamba untuk semua orang. Kalau kita tidak bisa menjadikan diri kita hamba untuk semua orang, minta maaf. Minta maaf. Rasul Paulus menjadikan dirinya sebagai hamba. Saya tolong saja, saya bukan bos. Saya hanya mau banyak orang datang kepada Kristus. Dia menjadikan dirinya hamba. Kenyamanannya dia tinggalkan. Semuanya dia tinggalkan. Biarlah menjadi seperti budak. Supaya banyak orang boleh datang kepada Kristus. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia membawa dirinya, kalau orang Yahudi ya, dia seperti orang non-Yahudi, dia seperti orang, tapi tetap dia ada di bawah hukum Kristus. Itulah yang dia katakan sehingga banyak orang bisa datang kepada Kristus. Kalau kita hidup menjadi seperti bos, minta maaf. Masih ada banyak orang yang merindukan kita. Kalau kita tidak bisa seperti mereka, susah untuk kita membawa mereka mengenal Kristus. Maka Rasul Paulus mengatakan, seperti orang Yahudi, aku mau seperti orang Yahudi. Seperti orang non-Yahudi, aku mau seperti orang non-Yahudi. Supaya aku mau banyak jiwa datang kepada Kristus. Saudara dengan saya, kita harus bisa menjadi hamba untuk semua orang. Tidak gampang memang, tidak gampang. Tapi saudara dengan saya harus menjadi hamba untuk semua orang. Dan itu harus saudara dan saya harus kerjakan. Terlalu sulit untuk hidup dalam budaya yang sangat berbeda menurut Rasul Paulus. Tapi tujuan Allah harus tercapai dalam hidup. Tujuan Allah harus tercapai untuk semua orang. Sehingga dia sendiri harus menjadikan dirinya sebagai hamba. Nah, ketika dia menjadikan dirinya sebagai hamba, maka banyak jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Ini yang saudara dan saya harus kerjakan. Gereja ini sudah 61 tahun. Orang-orang misionaris pertama kali datang, mereka mau menjadikan diri mereka sebagai hamba, tinggalkan semua di sana. Zona nyaman yang ada di sana mereka tinggalkan. Mereka mau menjadi seperti hamba. Dari makan roti, tidak makan petatas sama-sama dengan orang-orang di sana. Tinggalkan rumah yang nyaman, tinggal di gubuk yang sementara. Tanggalnya juga mereka mau bawa kepada Kristus. Itu yang harus saudara dan saya kerjakan. Kalau mau membawa banyak jiwa kepada Kristus. Ini yang menjadi kunci, ini yang menjadi teladan yang Rasul Paulus katakan. Bahwa dia harus menjadi hamba untuk semua orang. Dan itu tidak gampang. Untuk menjadi hamba untuk semua orang tidak gampang, saudara. Tapi dia korbankan dirinya, kenyamanannya, supaya orang lain bisa mengenal Kristus. Kita lihat teladan yang diberikan oleh Yesus. Yesus meninggalkan zona nyaman yang ada di surga. Dengan semuanya dia tinggalkan. Dia datang menjadi sama dengan manusia, lahir dalam keadaan yang sangat hina. Tapi di situ dia mau menyelamatkan hidup saudara dengan saya. Itulah yang dibuat oleh Rasul Paulus. Tinggi besar, tapi dia menyerahkan dirinya sebagai budak untuk melayani semua orang, supaya semua orang boleh percaya kepada Yesus. Gereja ini harus menjadi seorang hamba. Anggota jemaat harus menjadi seorang hamba, supaya banyak orang boleh mengenal Kristus. Kalau masing-masing mempertahankan egonya, minta maaf. Saya mau katakan kita dari berbagai macam suku, etnis, kita berbeda. Tetapi Rasul Paulus katakan, seperti orang Yahudi, aku mau seperti itu. Seperti orang ini, aku mau seperti itu. Kepada orang-orang lemah, aku biarlah menjadi orang lemah. Supaya banyak orang aku tangkap bahwa mereka kepada Kristus. Inilah yang saudara dan saya harus kerjakan. Ini yang harus gereja buat. Sehingga ada banyak orang boleh mengenal Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus.
sebabnya kita lihat ayat 16 dia bilang begini. Ayat 16 dan ayat 17 dia katakan begini. Karena jikalau aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk membanggakan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Dia mengatakan dia memberitakan Injil tidak mempunyai alasan untuk membanggakan diri, sebab itu adalah keharusan bagi dia untuk memberitakan Injil. Celakalah kalau aku tidak memberitakan Injil. Oh, luar biasa. Berarti dia mau menjadi budak untuk semua orang. Dia mau menjadi hamba untuk semua orang, supaya semua orang bisa mengenal Injil yang sesungguhnya. Mari saya mengajak gereja ini, warga gereja, kita semua yang ada dalam gereja Injil di Indonesia, jadikanlah diri kita sebagai hamba, pelayan, untuk bisa membawa orang datang kepada Kristus. Kau yang ada kerja di kantor, mari jadi hamba, melayani semua orang. Kau yang ada di mana saja, jadilah hamba melayani untuk semua orang, supaya dengan gampang kita bisa menangkap mereka datang kepada Kristus. Ya. Amin. 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 Wah, ini aminnya kecil sekali. Mari menjadi hamba, supaya banyak jiwa bisa bawa kepada Kristus. Yang kedua, kita lihat ayat 22. Ayat 22 mengatakan begini. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antara mereka. Yang kedua, bukan saja Rasul Paulus berbicara dia sebagai hamba untuk semua orang, tapi dia juga mengatakan bahwa bagi orang lemah, aku menjadikan seperti orang lemah, supaya aku menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku menjadi segala-galanya buat mereka. Supaya apa? Supaya aku dapat memenangkan beberapa hal dari mereka. Wah, itu luar biasa. Paulus orang yang kuat, luar biasa, dari suku Yahudi. Tapi dia mau katakan begini, bagi orang lemah, aku juga mau menjadi seperti itu. Supaya sedapat mungkin aku memenangkan mereka kepada Kristus. Saya mau katakan begini, ketika kita berhadapan dengan semua orang dari berbagai latar belakang, jadikanlah diri kita seperti orang-orang yang lemah, supaya kita bisa menangkap mereka datang kepada Kristus. Itu yang dibuat oleh Rasul Paulus. Lemah artinya dia dalam konteks ini, kata lemah sebetulnya dia sendiri berusaha mencari nafkah untuk dirinya. Dia tidak berharap kepada siapapun. Dengan tangannya dia mau bekerja, dia mau mencari sesuatu demi kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga dia bekerja terus menerus untuk mempermuliakan Tuhan. Itu sebabnya ayat 18 dia katakan begini, kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Bahkan dia tidak malu untuk memberitakan Injil. Sama sekali tidak malu. Saya teringat waktu saya masih SMP. Saya SMP kelas 2, saya percaya Kristus, percaya Tuhan. Di Setan itu orang takut sekali kalau berhadapan dengan gereja gini. Kenapa? Karena orang gereja gini selalu berbicara tentang Tuhan saja. Ketemu orang berbicara tentang Kristus, ketemu orang berbicara tentang Kristus, ketemu orang sampaikan Injil saja. Sehingga mereka bilang begini, hati-hati di gereja ini kalau kamu mendengar kamu rasa ditangkap oleh Injil itu. Kenapa? Karena semua punya teladan hidup yang baik, ya, semua
mau memberitakan Injil. Semua mau menjadi seperti hamba. Semua mau menjadi seperti orang kecil. Tapi pada akhirnya banyak jiwa datang kepada Kristus. Saya agak khawatir sebetulnya. Saya terus terang. Saya agak khawatir sebetulnya beberapa tahun belakangan. Kenapa? Karena saya lihat suku-suku mulai menganggap dirinya lebih penting dari suku yang lain. Saya terus terang saya agak saya melihat gereja ini seharusnya kita lihat secara global. Gereja ini sudah ada di sini, sehingga kita harus melihat orang itu kita punya sahabat. Kita melihat mereka seperti apa yang Kristus lihat, yaitu apa yang Kristus lihat. Ini yang harus saudara dan saya kerjakan. Bukan kita mempertahankan keyahudian kita, bukan kita mempertahankan non-Yahudi kita, bukan. Tapi saya harus dampak di mana saya berada. Semua banyak jiwa saya bawa kepada Tuhan. Itu yang harus saudara dan saya buat. Di ulang tahunnya ke-61 ini, gereja ini, kita semua harus mengintrospeksi diri kita. Supaya saya menjadi hamba, saya menjadi orang lemah, supaya kita bisa bawa kepada Tuhan. Paulus katakan dulu dia membenci Kristus. Dulu dia membenci orang-orang non-Yahudi. Banyak orang dia bunuh. Tapi sekarang oleh karena Kristus dia meninggalkan semua. Karena Kristus dia meninggalkan semuanya. Dia mau menjadi hamba untuk semua orang. Sehingga nama Tuhan. Yang terakhir, pemberitaan Injil itu suatu keharusan. Harus saudara dengan saya harus menyampaikan. Dalam ayatnya ke-16 dia katakan di situ, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk membayarkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Saudara dengan saya, setelah kita percaya kepada Tuhan, saudara dengan saya harus memberitakan Injil, karena itu bukan apa saya mau baru saya memberitakan. Kalau saya tidak mau, tidak. Ini suatu keharusan. Pemberitaan Injil harus menjadi satu keharusan buat saudara dengan saya. Salah satu gambaran hubungan bagaimana antara Yesus dan orang percaya, antara Tuhan dan hamba. Tuhan memberikan perintah supaya kita laksanakan. Sebelum Yesus terangkat ke surga, dia beritahukan kepada murid-muridnya. Karena itu, pergilah, jadikanlah segala bangsa baptiskanlah mereka dalam nama Allah. Berarti pemberitaan Injil bukan pilihan, tetapi suatu keharusan. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, harus siap mengerjakan. Karena itu adalah jantung Allah. Paulus kata, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan. Lebih baik saya binasa kalau saya tidak memberitakan Injil. Lebih baik saya mati kalau saya tidak memberitakan Injil. Itu Paulus kata. Jadi Injil itu suatu keharusan yang harus saya beritakan. Ini bukan pilihan, harus saya kerjakan. Maka tugas gereja harus berani menaburkan Injil di mana saja. Amin. Tugas gereja harus menaburkan benih. Tugas saudara dengan saya, mari menjadi hamba, mari menjadi kita kepada orang-orang lemah, kita menjadi seperti lemah, supaya semuanya kita bawa kepada Kristus. Saya mau sampaikan untuk kita semua, gereja ini, supaya setia. Mari di mana saja saya teringat satu ketika saya ada di Sentani.
Dan saya mau pergi menengok satu hamba Tuhan, rumahnya di pinggir gereja. Amin. Saya ke sana, yang babat rumput itu asisten tua. Ini babat rumput. Yang babat rumput di gereja itu asisten tua. Pegang mesin babat dan babat rumput. Saya dekat dan saya katakan, Bapak, minta maaf. Ada anak pemuda kan? Dia bilang sama saya begini, Pak Pendeta, ini yang harus saya kerjakan. Ini yang harus saya kerjakan. Ini asisten dua ya. Asisten dua Bapak Tuhan di gereja. Ada Bapak, saya rasa malu kalau Bapak yang Bapak Tuhan. Oh tidak. Tidak. Saya bukan bos. Saya punya bos Kristus. Tapi saya harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan. Saya sangat percaya kalau kita semua mau menjadi hamba seperti yang Rasul Paulus katakan, banyak jiwa kita dapat menangkan banyak. Jadilah hamba. Jadilah orang-orang lemah, jadilah seperti orang-orang Yahudi, jadilah seperti orang-orang non-Yahudi, jadilah seperti itu, supaya dapat menarik semua orang datang. Amin. Amin. Mari jadilah orang-orang yang terus memberitakan Injil. Lewat teladan hidup kita, lewat perkataan kita, lewat perbuatan-perbuatan kita, supaya Injil terus diberitakan. Saya sangat percaya sekarang gereja ini bukan lagi ada di Papua, tapi gereja ini sudah sampai di Indonesia, juga sudah sampai ke luar negeri. Kalau kita tidak seperti seorang hamba, maka kita tidak bisa menangkap banyak orang kepada Kristus. Mari, gereja ini sudah 61 tahun. 61 tahun, tidak gampang. Secara khusus di kelas ini sudah 47 tahun. Ya, di kelas tadi sudah 47 tahun. Di umur 40 tahun kita sudah ada 3 kelas di situ. Berarti sudah ada banyak orang. Maka tugas kita sebagai gereja, mari jadilah menabur di mana saja kau berada. Di mana saja. Jadilah seperti hamba waktu engkau ada di mana saja. Waktu kau ada di kantor, waktu kau ada di gereja, waktu kau ada di sekolah, di mana saja. Saya mau melayani semua orang. Saya mau menjadi hamba untuk semua orang. Saya mau bekerja saja untuk semua orang. Amin. Amin. Bekerjalah. Alkitab katakan, bekerjalah selama hari masih siang. Akan datang malam, engkau sudah tidak akan bekerja. Hari ini, mari kita mau bekerja. Masih siang, mari kita bekerja. Akan datang malam, saudara dari saya tidak akan bekerja. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini mau mengajar kita semua, supaya pada akhirnya, saudara dengan saya, kita menjadi laku firman. Terus memberitakan Injil lewat perbuatanmu, lewat sikap hidupmu, banyak jiwa boleh dibawa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur firman-Mu yang sudah datang buat kami. Firman-Mu tajam bagaikan pedang bermata dua yang terus menusuk kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, supaya bukan saja kami menjadi pendengar, tapi kami sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku seperti firman yang sudah kami dengar. Tolong kami Tuhan, supaya kami mau menjadi hamba untuk semua orang. Kepada orang-orang lemah, biarlah kami juga menjadi seperti orang lemah, supaya bisa membawa mereka kepada Engkau. Terima kasih untuk kebenaran. Injil itu suatu keharusan yang harus kami kerjakan. Itu bukan pilihan Tuhan, tapi itu suatu keharusan yang harus
kami kerjakan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Tanamkan kebenaran ini dalam hidup kami, supaya kami sungguh-sungguh mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan melakukan kebenaran ini, sehingga pada akhirnya banyak jiwa dapat dibawa kepada. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur. Haleluya. Amin.